Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radio, apa kabar di suasana pagi hari ini? Senang bisa bersama dengan Anda. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Polresta Balong, ya. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan rekrutmen Polri tahun 2024, ya. Dan 2025, maaf ya. Oke, sudah saya ralat. Dan sudah hadir di studio Radio Suara Tabalong FM, kita perkenalkan Bapak AKP Agus. Beliau adalah Kabak Sumber Daya Manusia. Apa kabar Pak Agus? Sehat Pak Agus? Selamat pagi, baik, sehat kami semuanya. Oke. Pak Agus, kalau boleh tahu sudah berapa lama di Polresta Balong Pak Agus? Atau asli dari Tanjung Pak Agus? Kurang lebih 8 bulan saya dinas di Tabalong di SDM Polresta Balong. Sebelumnya di Polresta Balangan. Oh, Balangan. Jadi nggak terlalu jauh ya Pak Agus ya? Ya. Kita ngobrolnya santai aja Pak Agus ya? Santai. Oke. Selain itu juga didampingi oleh Bribtu Endang. Selamat pagi, selamat datang Bribtu Endang, apa kabar? Siap, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, teman-teman radio dan Pak Agus serta saya panggil Mbak Endang saja. Siap. Oke. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan program penerimaan Polri. Betul, Ya, betul. untuk tahun 2025 begitu ya. Dan selain kita berbincang-bincang, kita juga terima atensi Pak dari luar lewat telepon. Mungkin mereka akan bertanya begitu ya, bergabung bersama kita. Boleh Pak ya? Betul, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang jelas ditanyakan nanti. Selain lewat line telepon di 081348782112, kita juga punya akses lewat Facebook ya. Oke, di 95,4 silakan nanti Anda bergabung sampai tuntas kebersamaan kita kurang lebih sampai ke pukul 10 ya. Oke. Baik, bagus. Kita akan memulai dulu. Tadi sudah dibahas terkait dengan penerimaan anggota Polri tahun 2025. Apa yang menjadi dasar dari kegiatan penerimaan ini Pak Agus? Terima kasih. Untuk dasar yaitu program Presiden Republik Indonesia tentang mendukung ketahanan pangan nasional, yaitu Bakomsus untuk di tahun ini, tahun 2024-2025, yaitu Presiden Prabowo. Rencananya akan ada penerimaan yaitu tentang Bakomsus pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya seluruh masyarakat Tabalong. Kalau yang memenuhi syarat bisa mendaftar atau bisa menghubungi atau berhubungan dengan SDM Polres Tabalong. Pokoknya datang saja ke Polres Pak ya. Siap. Tanya gitu ya. Oke. Persyaratan umumnya kalau boleh tahu ini dulu Pak Agus, laki-laki perempuan kah? Laki-laki perempuan yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Oke, baik. Oke, Pak Agus, saya ke Pak Agus dulu, Mbak Endang ya, boleh ya? Oke, Pak Agus, ini sepertinya lebih spesifik ini penerimaannya, Betul, Pak Agus. betul. Kalau biasanya kan dari umum begitu ya, Betul. dari apa jalur pendidikan umum. Ini Betul. ada dari apa pertanian begitu diutamakan ya. Betul. Termasuk juga ada kesehatan masyarakat Betul, ya. betul. Sebenarnya apa yang menjadi apa namanya ya tujuan dari penerimaan ini Pak? Kenapa kok hanya bidang-bidang tertentu saja Pak? Terima kasih, yaitu tujuan sesuai program Presiden selama 100 hari. Oh ya? Yang mendukung Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk menciptakan swasembada pangan. Oh gitu. Swasembada pangan nantinya meningkatkan swasembada pangan, nantinya calon siswa nantinya setelah dididik lulus bisa berkoordinasi, berakomodasi dengan stakeholder seperti pertanian, perkebunan. Nantinya bisa yang bersangkutan memberi penyuluhan. Oh begitu. Seperti memberi contoh kepada para petani, seperti kesehatan, ya, peternakan dan lain-lainnya, nanti sebagai narasumber bekerja sama Menteri Tani dan lainnya, sehingga masyarakat kedepannya tidak kekurangan pangan dan sebagainya. Itu cita-cita presiden kita, yaitu swasembada pangan. Baik,
Artinya bahwa Bapak Presiden ini komit banget ini dalam Betul. bidang pertanian, Betul. sehingga anggota Polri juga diminta untuk bisa terlibat, begitu Pak Agus ya? Betul, betul. Oke. Bahkan Ah. termasuk seluruh menyampaikan kepada seluruh masyarakat nantinya, kepada stakeholder, memberi contoh nantinya kepada adik-adiknya setelah lulus nantinya, mengajak masyarakat untuk kegiatan ini betul-betul dilaksanakan di lapangan nantinya, Pak. Oke, Pak Agus, saya tegaskan sekali lagi, mungkin nanti kaitannya apa namanya ya, terjun langsung begitukah Pak Agus kalau seandainya sudah anggota Polri yang kita diambil dari bidang pertanian, bidang kesehatan ini terjun langsung ke masyarakat begitu tadi sasarannya Pak Agus bagaimana? Yang bersangkutan nanti akan dibentuk yaitu anggota Babin Kamtimas Desa, Pak. Oh, begitu. Bekerja sama dengan pemerintah yang di lapangan. Untuk tujuannya yaitu sudah ulun sampaikan tadi, yaitu untuk menunjang ketahanan pangan dan lain-lainnya. Semoga masyarakat makmur. Oke. Baik, saya izin ke Mbak Endang Pak Gus ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol dengan Mbak Silakan. Endang ini. Mbak Endang, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus secara umum penerimaan anggota Polri dari jalur khusus katakanlah begitu ya. Bakomsus begitu ya. Kalau boleh tahu ini lebih spesifik Mbak Endang, persyaratan umumnya apa gitu ya? Apakah sama dengan persyaratan penerimaan anggota Polri lain atau bagaimana ini? Terima kasih Pak Tono izin menjawab. Untuk persyaratan umum. Agak mendekat saja Mbak Endang ke siap. mikrofon supaya lebih jelas suaranya. Oke. Siap, terima kasih. Izin menjawab Pak, untuk Ya. yang khusus ada persyaratan kan ada dua, umum sama khusus. Untuk yang umum itu sama aja, sama yang lain-lain, yaitu berwarga negara Indonesia yang pasti, kemudian sehat jasmani, kemudian tidak pernah melakukan tindak pidana, kemudian dia berusia dari 18 tahun sampai dengan 22 tahun, kemudian sehat. Kemudian yang khusus mungkin nanti dari bidang-bidangnya ada persyaratan khususnya di bagian jurusan Pak. Oh, penjurusan ya. Sisanya sama Pak. Sisanya sama ya. Oke. Artinya sehat. Ya kadang-kadang sehat ini Mbak Endang ya. Dalam tanda petik agak susah ini karena memang Polri ini ketat ya Pak Agus ya. Betul. Terutama untuk kesehatan tidak boleh bertato begitu ya, tidak boleh bertindik begitu ya. Kadang-kadang itu yang harus dijelaskan ini Mbak Endang. Bagaimana Anda menjelaskan kepada masyarakat persyaratan-persyaratan yang sebenarnya tidak tercantum di sini? Bagaimana Mbak Endang? Jadi menurut pengalaman Pak ya, dari Tabalong itu sendiri mungkin dari tato ataupun tindik biasanya kan ada dari suku tertentu ya Pak ya. Ya. Misalnya dari Dayak. Nah, jadi untuk selama saya di bagian penerimaan ini saya belum pernah menerima dan anak-anak yang mendaftar dari suku yang sudah ada tatonya Pak. Jadi alhamdulillah kalaunya dari Tabalong belum pernah, tapi kalaunya misalnya dari Polres lain itu ada Pak, dan dibolehkan. Kemudian itu ada surat keterangan dari ketua suku. Oke, baik. Artinya hanya suku tertentu ya. Siap. Karena mungkin karena adat ya Pak Agus ya. Mereka harus menggunakan tato begitu ya, dan tindik misalnya. Katakanlah seperti saudara-saudara kita dari suku Dayak begitu ya, itu adalah suatu kebiasaan, suatu adat ya. Mungkin itu boleh ya, tapi sepanjang itu ada surat keterangan ya. Dari ketua adat ya. Jadi tidak bisa misalnya anak-anak yang bertato tidak jelas begitu ya Pak Agus ya. Gambar Hello Kitty itu nggak bisa. Hello Kitty nggak boleh ya. Oke, saya masih ke Mbak Endang Pak Agus ya. Mbak Endang, apa saja yang boleh mendaftar ini? Maksudnya jurusan apa saja? Mungkin lebih dijelaskan untuk masyarakat agar mereka bisa mempersiapkan diri. Siap. Untuk Bakomsus itu sendiri kan ada 5 Pak. Maksudnya ada pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan gizi masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, jadi untuk khusus pertanian dan perikanan, kemudian perkebunan, peternakan itu Pak lulusan SMK. Kemudian bisa lulusan SMK ya? Semuanya lulusan SMK. Oh, SMK lulusan. Yang harus jurusannya minimal itu ya? Pertanian. Pertanian, perikanan sama peternakan. Kemudian
yang 3 ini boleh mendaftar polki sama polwannya, wanita sama prianya boleh. Kemudian untuk khusus gizi sama kesehatan masyarakat khusus wanita. Jadi ada 3 yang boleh polki sama polwan, kemudian yang 2 kesehatan masyarakat sama gizi itu khusus untuk polwannya saja. Oke, sekali lagi dijelaskan bahwa ada jurusan-jurusan tertentu yang boleh putra-putri begitu ya mendaftarnya, tapi untuk jurusan kesehatan hanya untuk gizi dan polwan ya. Siap. Oke, baik teman-teman radio di mana saja Anda berada, semakin lama semakin asik saja ya. Bincang-bincang kita dengan Pak Agus dan Mbak Endang dari Polres Tabalong terkait dengan penerimaan anggota Polri tahun 2025 dari jalur khusus ya. Apa yang disingkat dengan apa? Bakomsus. Apa itu Bakomsus? Bintara kompetensi khusus. Kompetensi khusus ya. Oke. Anda ingin bergabung bersama kami silahkan lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat Facebook di 95,4 Suara Tabalong FM. Ada Pak Agus dan Mbak Endang yang bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana, 95,4 inilah Suara Tabalong FM. Dan 5,4 Suara Tabalong FM, kita berbincang-bincang dengan Polres Tabalong ya, Bapak AKP Agus Kabak SDM atau Sumber Daya Manusia Polres Tabalong dan Bribtu Endang terkait dengan penerimaan anggota Polri dari jalur khusus ya. Dan ini adalah program pemerintah seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi untuk menjaga ketahanan pangan. Betul ya, Pak, betul. Sehingga dilibatkan Polri. Betul. Ya. Jadi tidak saja Polri ini nanti kedepannya sebagai pengamanan ya Pak ya, pengamanan dalam arti di masyarakat begitu Pak ya, tapi juga lebih pembinaan. Oke, untuk menunjang ketahanan pangan tadi ya. Tidak ada kelaparan di masyarakat nanti. Oke, baik. Dan saya barangkali ingin tanya, sampai sejauh ini bagaimana Pak animo masyarakat Pak untuk program kepolisian khusus ini Pak, terkait dengan penerimaan dari bidang kompetensi khusus pertanian, ada peternakan, bahkan juga kesehatan masyarakat ini anemonya bisa dilihat sudah sampai sejauh ini Pak? Sementara karya baru direncanakan dibuka Pak, ini baru sosialisasi kepada masyarakat dan sebagainya. Mudah-mudahan animo ini kedepannya atau kehendak dari kami semuanya agar supaya banyak untuk mendaftar kepada sesuai dengan aturan atau sesuai dengan rencana pendidikan nantinya. Mudah-mudahan di Kabupaten Tabalong animo masyarakat banyak tersaring dan diterimanya untuk mendukung ini. Oke Pak, perlu saya tanyakan barangkali Pak, ini kadang-kadang ketika masyarakat mau masuk apakah itu ASN, TNI Polri begitu Pak ya. Betul. Mereka mengatakan susah begitu Pak ya. Betul. Dalam tanda petik ini Pak ya. Betul. Kalau boleh saya tanya begitu Pak ya, adakah biaya-biaya khusus yang harus dikeluarkan Pak untuk menjadi anggota Polri ini Pak? Mungkin Mbak Endang yang baru punya pengalaman, bagaimana Mbak Endang? Oke, siap Pak, terima kasih izin menjawab sebelumnya. Untuk biaya mungkin dari kita sendiri Pak, karena kan untuk pendaftaran kita perlu administrasi, seperti kita memfotokopi, kemudian kita memerlukan materai juga untuk syarat dari berkas administrasi. Jadi kita hanya mengeluarkan dana pribadi Pak. Dana pribadi demi untuk kepentingan pribadi begitu ya? Kelengkapan administrasi kita. Oke, baik. Itu perlu ditegaskan supaya masyarakat tahu ya. Pak Agus, saya sudah punya respon ini dari masyarakat ini Pak Agus. Makasih. Dari Pak Mursid Ilham ya, Pak Mursid Ilham, terima kasih lewat Facebook. Pertanyaan begini Pak, kira-kira adakah yang membedakan dalam seleksi penerimaan ini? Misal gasan posisi yang berbeda, kayak polisi lalu lintas, serse, atau intelijen terkait dengan penerimaan ini Pak. Terima kasih. Kalau ini karena yang polisi lalu lintas, polisi reskrim dan sebagainya itu tugas umum. Oh, polisi umum gitu Pak ya. Okay. Nanti ini direncanakan oleh Bapak Kapolri dalam rangka program Presiden Swasembada Pangan di tahun ini. Ini ada penerimaan dari Bankomsus itu
yaitu Bakomsus, itu direncanakan khusus untuk pembinaan kepertanian ke masyarakat. Nanti akan dijadikan yaitu Babin Kamtimas Desa dalam rangka pembinaan kepada petani dan koordinasi dengan para petani dalam rangka program ketahanan pangan. Oke, jadi kalau yang seperti yang dimaksud oleh penanya tadi, Pak ya, apakah ada nanti diarahkan ke Satlantas atau ke Serse, itu khusus Pak ya? Penerimaannya khusus Pak ya? Penerimaan khusus juga ini juga sebagai pembina, juga sebagai pembina Harkamtimas di lapangan, juga sebagai pembina pertanian Pak. Oke, jadi ini bukan harus khusus pertanian juga tidak. Nanti sebagai polisi ya, pengayom, pelindung keamanan masyarakat, sekaligus sebagai pembina pertanian bekerjasama dengan para petani di lapangan. Oke, luar biasa sekali itu penjelasan dari Pak Agus terkait dengan pertanyaan Pak Mursid Ilham. Jadi mereka tidak hanya sebagai nanti mitra dari petani Pak ya, tapi juga sebagai pengayom segala macam Pak ya, terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Baik teman-teman radio di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya, Mbak Endang barangkali bisa dijelaskan juga persyaratan-persyaratan yang sudah tadi Anda jelaskan begitu Mbak Endang ya. Siap. Kemana lagi ini persyaratan ini harus diserahkan Mbak Endang? Apakah bolehkah ke Polsek ataukah harus ke Polres begitu? Izin Pak menjawab, untuk khusus persyaratan administrasi biasanya itu dikumpulkannya di Polres. Kemudian untuk tes itu biasanya kalau khusus untuk Bakomsus ini terpusat di Polda Pak. Jadi nanti mungkin dari Polres hanya menyeleksi, mengoreksi berkas yang ading-ading itu serahkan ke kami. Jadi kami hanya mengarahkan apabila ada kesalahan kami perbaiki. Kemudian kami akan melanjutkan berkas itu mengarahkan ke Polda. Gitu. Jadi yang bersangkutan nanti berangkat ke sana. Baik, Pak Agus, izin saya ke Mbak Endang dulu. Betul, silakan. Karena barangkali beliau ini yang lebih lebih pengalamannya baru-baru aja begitu ya. Silakan. Mbak Endang, ini ada pertanyaan dari Galuh Aura. Siap. Ya, Galuh Aura bertanya, syarat jadi polwan gimana Pak? Belum tertarik jadi polwan katanya begitu. Siap. Bisa dijelaskan Mbak Endang ini? Siap. Untuk polwan itu yang pasti kita harus sehat jasmani sama rohani, kemudian sama fisiknya juga latihan. Selain fisik juga kita harus tahu tinggi badan kita, karena kan syarat mutlak yang tidak bisa kita perbaiki itu ya tinggi badan biasanya. Itu terkendalanya biasanya banyaknya di tinggi badan. Jadi pastikan dulu tinggi badannya sudah sesuai enggak sama persyaratannya. Kalau misalnya sudah, jadi yang lain-lainnya kita pelajari lagi, misalnya latihan fisik, kemudian latihan psikologi, akademik dan lain-lain. Yang penting usianya cukup, tinggi badannya cukup, kemudian sehat badannya. Siap. Rohaninya juga sehat. Rohaninya juga sehat ya. Oke. Kalau karena ini memang ya untuk menjadi TNI Polri begitu ya harus berbadan sehat ya. Pastilah nanti ketika ada semacam pembinaan fisik begitu ya. Ada semacam ketakutan nih yang pengen jadi anggota polwan begitu ya. Kayaknya jar disuruhnya buka-buka, kayaknya jar disuruhnya push up. Bagaimana pengalaman Mbak Endang selama ini Mbak Endang? Terkait juga ini boleh ini nanti penerimaan ini ya? Iya siap. Jadi untuk pengalaman saya sendiri itu saya sebelum pendaftaran itu saya latihan Pak sekitar 2 bulan karena kan ada pembinaan dari Polres kan. Kemudian dari Polres itu mengadakan kayak binlat gitu, kemudian kita ikut. Setelah ikut itu nanti akan dibimbing di situ apa saja yang diperbaiki dari kita. Misalnya lari kita kurang, yang harusnya 12 menit dapat 5 putaran, misalnya kita kurang hanya dapat 2. Nah di situ dilatih Pak. Setiap misalnya seminggu 2 kali kita harus lari, latihan sampai nanti targetnya tercapai. Kemudian dari fisik misalnya ada kekurangan, nanti kita bisa cek kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kita tahu kurangnya di mana kita. Oke, tapi artinya kan tidak ujuk-ujuk langsung di ini ya, tapi bertahap ya. Ada prosesnya ada Pak prosesnya. untuk menuju itu. Begitu kira-kira Pak Agus ya. Betul. Oke. Mbak Endang, pendaftaran mulai kapan dan sampai kapan untuk ini? Untuk sosialisasi itu sendiri Pak dari 1
November tadi sampai dengan nanti selesai pendaftaran. Kemudian untuk awal pendaftaran online itu dibuka dari tanggal 11 sampai dengan 17 November 2024. 2024. Kemudian untuk pembukaan pendidikan itu di Januari 2025. Oke. Ada juga pertanyaan ini dari Ibu Rapita Sari ini, Pak Agus. Silakan. Mungkin Pak Agus yang bisa menjawab, walaupun saya yakin Mbak Endang juga bisa ini ya. Adakah sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait penerimaan ini dari Ibu Rapita Sari ini, Pak? Terima kasih Pak Nono. Untuk kegiatan sosialisasi kita akan melaksanakan kegiatan kepada masyarakat nantinya mulai terbitnya perintah kemarin kepada masyarakat termasuk Videotron dan sebagainya ada di Kabupaten Tabalong, dan sudah disampaikan kepada nantinya pada para Kapolsek menyosialisasikan tentang penerimaan ini Bankomsos ini supaya masyarakat paham, tahu ini tidak dipungut biaya. Terima kasih. Gratis Pak ya? Gratis. Oke, baik Pak Agus, berapa lama pendidikannya nih ketika kita dinyatakan lulus gitu kah? Betul. Ada pendidikan lain misalnya samakah dengan pendidikan penerimaan Polri dari jalur umum yang umum saja atau bagaimana? Karena ini dari jalur khusus begitu, dari bidang pertanian, perikanan, bawah kesehatan, apakah sama juga waktunya Pak untuk pengalaman yang sudah dilaksanakan untuk polisi umumnya kemarin juga sama, sementara aturan 5 bulan. Ini rencana juga 5 bulan dibuka untuk kedepannya. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan Bu? Ya, sebentar saya cek dulu Pak Agus ya. Ada responnya cukup bagus ini Pak Agus. Banyak masyarakat yang mudah-mudahan yang daftar banyak juga. Baik. Ya, ternyata kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Pak, sosialisasi ini Pak ya. Dan ya kita harus akui bahwa negara kita membutuhkan ketahanan pangan. Betul. Ya. Untuk itu program dari Presiden inilah makanya merekrut Polri dari bidang-bidang pertanian, perikanan, bahan kesehatan Pak ya. Pak Agus, statement terakhir ini Pak ya. Apa himbauan yang akan Anda sampaikan kepada adik-adik kita di luar sana yang pengen jadi anggota Polri Pak Agus? Terima kasih Pak Nono, disampaikan kepada masyarakat, adik-adik di wilayah Kabupaten Tabalong. Mari sama-sama kita sukseskan, kita sama-sama kita mendaftar untuk kedepannya. Silakan, kalau nggak jelas silakan bisa berhubungan dengan Biro SDM Polres Tabalong atau bisa telepon lewat 08 telepon saya 0812 50 19 1967 atau Mbak Endang silakan 0813 49 43 3324 ya. Jadi boleh bertanya di sini Pak ya. Silakan. Oke. Demikian tadi AKP Agus Kabak SDM Polres Tabalong dan Bribtu Endang telah hadir di Radio Suara Tabalong FM berbincang-bincang terkait dengan penerimaan anggota Polri tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna Pak. Alhamdulillah. Sehingga adik-adik kita yang berminat untuk menjadi anggota Polri bisa mendaftar segera ya. Betul. Karena untuk bisa menjadi anggota Polri ini sebuah kebanggaan, bukan begitu Pak Agus? Betul. Oke. Bukan begitu juga Mbak Endang? Yap, komentarnya ya. Oke. Terima kasih. Dari warga Banua sendiri kan. Warga Banua sendiri, warga Tabalong sendiri harusnya lebih banyak yang mendaftar jadi anggota Polwan begitu ya. Mbak Endang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman radio telah bergabung bersama kami. Insyaallah kita bersua kembali pada kesempatan mendatang dengan program Halo Polisi yang lain, dan kita akhiri kebersamaan ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.